Teknologi itu bukan cuma bikin dari nggak ada jadi ada gitu, Iya. tapi teknologi itu bakal ngebantuin dari satu customer jadi 100 customer, dari 100 customer Betul. jadi 1000 customer. Iya. Pemain besar seperti Google itu sudah ngasih teaser. Masa depan adalah AI agent. Bikin Jadi aja. buat founders ketika pengen bikin bisnis jangan banyak mikir gitu ya. Iya, bikin Kalau udah aja. suka ya udah mulai aja. Iya, ada yang butuh kasih aja solusinya. Oke. Halo Bun. Halo. Garing banget kita ya. Oke guys. Kita manggil audiens kita apa ya? So, thank you buat teman-teman. Kita belum punya nama audiens ya basically. So, ini adalah episode pertama dari entah nama. Upin Ipin. Oh, enggak. Oke. Basically kita disuruh sama tim marketing kita buat bikin rubrik baru di YouTube, isinya kita berdua doang gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini jadi episode yang konsisten kita berdua. Dan perkenalkan diri dulu. Siapa sih kita? Tahu-tahu udah SKSD banget ya. So, perkenalkan gue Ray. Gua Kaos Hijau, Nah, Ibun. Ibun, kita berdua sama co-founder dari Gits Indonesia atau Gits.id, dan kita adalah perusahaan IT development yang sekarang lagi merambah ke bidang AI, automation, predictive, maintenance dan basically pemanfaatan AI ya untuk enterprise. Berarti kita udah 18 tahun ini. So it's been a very long journey, dan di episode ini namanya episode perkenalan ya. Kita mulai dari introduction. Getting started. Getting started. So kita mulai dari getting started. How we start our company. Jadi permulaan untuk dummy gitu ya. Ya, namanya pilot episode ya. Oke. Gimana Bun? Oke, kita ngomongin apa sekarang? Ngomongin getting started ya Allah. Mulainya gitu dulu kali ya. Ya. Oke. Nah episode pertama. Oke. Episode pertama. Jadi untuk yang belum tahu ya, bahwa kita berdua ini udah berapa tahun bersama deh? I think 20 tahun kali ya. 20 Kayak tahun ya. Sejak Kuliah. 2005 ya. 2005. Sekelas nggak sih? Sekelas ya? Sekelas. Kan sama-sama ganjil kan kita. Sekelas. Jadi, kita dulu satu kampus yang NIM-nya ganjil, NIM itu nomor induk mahasiswanya ganjil, sekelas. Oh iya betul. Gitu. Tuh. 47 kan? Enggak, gue bukan. ganjil, lo 35 kan? Itu 35. Rahasia gue. Gue ganjil. Gitu. Jadi dulu kita sekelas, terus sekos-kosan ya, kamar sebelahan. Suka main PS. Suka main PS bareng, terus suka freelancean bareng gitu. Suka bangunin lo bangun. Bangunin pagi-pagi kuliah susah banget. Iya. Jadi ya kita banyak banget ya. Iya. Awalnya dari main PS bareng, terus tahu-tahu nyewa kosan yang sama di Dago Asri, dan waktu itu juga bareng early founders. Jadi di Dago Asri itu ada 4 anak IF, sama satu lagi orang yang suka nginep di antara kamar gua atau kamar Ibun. Dan orang yang satu nginep ini juga akhirnya ikut bergabung sama kita, suka ngerjain freelance bareng, suka jualan bareng. Jadi kita perantau semua ya. Iya, gitu betul. Ya. Kita perantau semua, jadi survival mode semua, nyari duit semua, jualan gorengan iya, jualan kaos, jualan laptop, jualan fotokopi buku. Gue jualan fotokopi. Jualan modul dosen kan gue. Gue jualan modul dosen, jualan majalah waktu itu, terus jualan susu Lembang. Donat nggak donat? Rasain nggak? Donat nggak, soalnya udah ada teman kita yang ngambil jatah donat. Udah ada top of mind-nya. Udah ada Adit Donat waktu itu. Gue Rebul, jadi karena suka jualan majalah Boulevard waktu itu, terus ada Resa Kaos ya. Jadi kita udah punya spesialisasi masing-masing gitu ya. Terus akhirnya saking seringnya bareng, terus dapat proyekan dari alumni, kita kerjain bareng juga. Dan akhirnya saking seringnya ngerjain project freelance bareng, ya karena satu kosan juga, akhirnya waktu itu Irfan ulang tahun ya. Iya. Ulang tahun kita yang lain ya. Dan tanggal berapa sih? September. Iya. Ulang tahunnya kebetulan pas banget Hari Programmer Sedunia. Ada yang tahu nggak Hari Programmer Sedunia? Oh iya gitu, baru tahu. Nggak tahu kan? Hari Programmer Sedunia itu tanggal 13 September. Dan 13 September 2008 kita pas ulang tahunnya Irfan waktu itu, kita makan-makan, terus kita ngobrol kayak gimana kalau kita bikin perusahaan aja. Terus pulang-pulang seperti biasa, Ibun paling gercep
langsung beli domain ya. Langsung beli domain namanya C19 Software House. Kenapa tuh C19? Karena kita ngekos di Dago Asri C19. Ya, pengennya jadi kayak C59 gitu ya. Daripada mikir lama-lama, udah cepet aja C19. Beli domain, Beli domain, terus langsung bikin website pakai Joomla. Iya. Bikin pakai Joomla, terus langsung beli ATK, sok-sok beli papan tulis, beli itu biar kayak perusahaan beneran walaupun kantornya adalah kamarnya lo ya. Kamar Ebon. Pakai Joomla, besok paginya udah jadi tuh website. C19softwarehouse.com, jadilah perusahaan. Nggak ada PT-nya tapi ya. Nggak ada PT-nya. Terus kita dapat beberapa project ya gitu ya. Iya, langsung dari senior kita ya, ada yang ngasih, oh kalian bikin perusahaannya, ini ada kerjaan. Jadi kita di outsource juga beberapa, dan kita juga sampai berapa tahun nggak punya orang marketing ya. Iya, basically kita cuma cari di Milis lagi ada postingan apa. Di Milis waktu itu sering ada, kita lagi nyari ini. Jadi alumni senior-senior kita biasanya lagi nyari ini. Terus karena kebetulan waktu itu gue orang yang nggak suka nongkrong di IF ya, nggak tahu. Gue bukan yang paling ngoding gitu ya. Gue lebih suka waktu itu nongkrong di teknik industri. Unit ya? Oh, di industri, bukan di unit ya? Karena unit gue Boulevard kan. Jadi unit itu di gedung dekat belakangnya industri. Wah, pasti gitu. nyari ini ya, nyari cewek ya di industri nih. No comment. Gitu ya. Jadi nongkrong di situ, terus jadi banyak teman-teman dari anak industri juga yang ngasih rekomendasi. Dan akhirnya ketemu Janswin. Oh iya, project. Jadi ada anak TI 2004 sama 2003 ya, sama Ulises. Terus kita dapat project. Salah satu project di awal-awal. Namanya juga masih C59 waktu itu. Terus ya long story short, kita akhirnya berubah nama jadi Gits itu ketika ada senior yang ngasih kita gabung ke ini dulu ya. Kita gabung ke inkubator. Ya. Oh, bukan. Kita gabung ke alumni Ganesha Entrepreneur Club. Ya, GEC. Waktu itu yang daftarin kan? Iya, daftarin. Jadi waktu itu ada temen juga satu madrasah. Madrasah bilang, ada ini nih, ada klub, ada senior lagi mau bantu para entrepreneur. Ya udah daftar, terus ngobrol-ngobrol, jadilah kita perusahaannya ganti namanya, bukan C19, tapi jadi GITS. Nah, artinya Ganesha Entrepreneur Ganesha IT Solution. Ganesha IT Solution karena kita ikutan Ganesha Entrepreneur Club. Betul. GEC. Jadi kita divisi. Jadi di GEC itu kayak satu lembaga besar dan di bawahnya tuh ada Ganesha Leisure, ada Ganesha Agrobisnis, ada Ganesha Event, ada Ganesha Restoran juga ada gitu. Dan kita kebetulan jadi divisi IT-nya gitu ya. Betul. Dan dikasih nama Ganesha IT Solution. Jadilah tahun 2000 berapa tuh ya? 2010 yang akhirnya kita 2010. Jadi dari 2009 jadi 2010 baru ada GITS. PT-nya sendiri baru 2011 ya. 10. Akhir tahun. Akhir tahun ya, 2010. Terus habis itu apa lagi ya waktu itu? Iya, jadi memang waktu itu sangat berjasa dengan Pak Amar Rasyad dan juga para sepuh-sepuh dari ITB Angkatan 87 ya. Angkatan 77. Bilang lagi 77. Nah, kita emang banyak belajar. Jadi memang kita ini banyak mentornya. Jadi dengan alumni 87 ada Pak Amar, ada Pak Hengki, ada Pak Ucu dan macam-macam lah ya, ada Pak Budiman, alumni ITB semua. Dan akhirnya kita ya memang banyak yang orang bilang tuh kalau kita bisnis ya pilihannya antara kita belajar dari orang atau kita coba gagal lalu coba lagi gagal lagi dan seterusnya. Nah tapi kita memilih jalannya belajar sama orang. Jadi kita punya mentor dan alhamdulillah mentornya banyak dan ya insightful sekali ya. Mereka udah punya banyak pengalaman dan kita menyerap semua informasi. Kita semua orang IT berlima ya. Betul. Nggak ada orang finance, nggak ada orang marketing, nggak ada orang HR, semuanya orang IT. Nggak ada yang jualan waktu itu ya. Jadi akhirnya kita bagi-bagi tugas sendiri karena waktu itu yang paling suka ngoding kan lo sama Irfan ya. Gitu ya. Terus gue sama Dudin paling suka jualan. Terus Ewa paling suka ya karena dia kapten bola ya. Karena dia kapten bola kita mikir wah kayaknya Ewa jago handling orang deh. Jadi akhirnya dia jadi chief HR. Walaupun isinya cuma kita berlima. Gitu. Dan akhirnya yang mengarahkan kita ke jalan yang benar. Iya. Itu fun fact juga. Fun fact-nya bahwa semua dari berlima itu kecuali Irfan
Anak pesantren. Bukan pesantren, anak asrama. Anak asrama, Anak asrama. asrama. Jadi gue anak IC Gorontalo, Insan Cendekia Gorontalo. Ibu Eh, anak Ice Serpong, IC Serpong, Aladudin Dudin Ice juga sama. Serpong, Terus terus Ewa anak Taruna Nusantara. terus Irfan anak Seman Jogja, 3 Jogja. Ya. Apa gue lupa nama. Fatmanaba apa sih? Fatmanaba, iya Itu punya bener. password ya? Iya, Bukan. password Irfan. Iya, iya. Fatmanaba oke gitu katanya. Ya, itu. Iya. Terus. Nah, tadi kan kita ngomongin marketing segala macam. Mungkin kita fast forward kali ya, tentang marketing. Kita berapa tahun sih nggak ada marketing? Kayaknya marketing pertama kita baru 2013 ya. Itu berapa tahun ya setelah kita berdiri ya? 5 tahun. 5 tahun ya, lama banget ya. 5 tahun. Dan itu udah pecah. Jadi Udah bisa ya. akhirnya kita tinggal berdua gitu ya. Jadi ya biasa lah ya. Iya. Kayak anak muda kita punya mimpi banyak gitu. Terus yang satu pengennya musik dangdut, yang satu punya pengennya musik jazz, yang satu pengennya musik rock. Akhirnya punya genre yang beda-beda dan kita milih bahwa kayaknya kita pisah aja deh. Keren banget gitu ya. Tapi sadar nggak sih ketika kita hire orang marketing, orang sales dan sebagainya, tetap yang closing foundernya lagi. Betul. Kenapa sih itu? Kayaknya banyak juga teman-teman ngalamin itu ya. Iya, bahkan kalau ketemu di salah satu komunitas kita ya di Cheatcom misalnya, itu sering banget yang saya udah hire marketing, udah hire sales, tetap saja saya harus turun tangan gitu ya katanya. Ya emang kayak gitu. Kita juga selama 18 tahun mulai berkurang sih ya. Iya. Alhamdulillah udah mulai berkurang. Tapi karena mungkin apa ya, auranya founder itu yang jadi nafasnya si perusahaan gitu. Jadi ketika ketemu customer tuh langsung tahu bahwa perusahaan itu jadi entah itu treatnya, entah itu value-nya, entah itu cara berkomunikasi, cara handling komplain dan lain-lain itu sangat kelihatan di foundernya. Kalau udah di staff tuh biasanya belum terlalu kelihatan gitu ya. Makanya biasanya orang tuh lebih milih ketemu sama foundernya. Bahkan kalau di US tuh ya, yang sering jadi contoh Mark Benioff. Mungkin kalau teman-teman tahu Mark Benioff tuh CEO dan co-foundernya Salesforce. Dia masih turun tangan gitu ya. Walaupun dia udah nggak handle deal by deal, tapi dia tiap tahun tuh masih salaman sama customer, dia masih tetap ketemu karena orang pengen dapetin insight dari dia, pengen dapetin ini karena tetap aja kita bikin perusahaan karena kita ingin sharing value yang kita tahu gitu ya. Misalnya kayak kita latar belakang kita pesantren misalnya atau asrama gitu ya. Dan akhirnya Gits lahirnya juga dengan value-value yang mungkin Islami juga ya. Islami juga, terus kita juga nggak ngambil project-project yang jauh dari berkah gitu ya. Kita usahakan project-project yang kita ambil tuh bisa jadi berkah buat kita, buat karyawan-karyawan kita, dan bahkan buat customer-nya sendiri gitu. Iya. Makanya kita juga orang bilang, ini kenapa sih Gits ada doa pagi ya? Iya, betul. Gara-gara kita ya. Betul. Jadi di Gits nih cukup unik ya. Kita tiap pagi ada doa pagi jam 9. Kita mulai dengan doa pagi, terus sharing value, terus ada sharing story juga 15 menit. Habis itu baru mulai kerja gitu ya. Ya nggak lain nggak bukan karena kitanya juga dulu anak pesantren ya, anak IC yang tiap hari juga mulai sekolah atau mulai kegiatan itu dengan doa pagi. Emang di Gorontalo juga ada doa pagi tiap jam berapa sih? Jam 7 ya? Ada sebelum baris kalau. Sama dong. Iya. Jadi baris dulu kayak dari asrama sampai ke gedung. Sama dong. Tapi nggak ada ini kan ngomong bahasa Inggris, latihan praktek. Ada. Itu habis subuh. Oh, kalau gua di pas baris itu dia 5 menit ngomong, diskusi, baca kertas, baru jalan. Itu gue habis subuh. Jadi kalau di Gorontalo tuh tiap habis subuh ada apa sih namanya? Gue lupa. Ya latihan bahasa Inggris. Jadi tergantung hari ya. Kadang-kadang bahasa Inggris, kadang-kadang bahasa Arab. Gitu. Beda dikit. Habis subuh kalau kita. Gitu. Terus. Nah, selanjutnya gimana Bun? Nah, tadi kan sih marketing ya. Sebenarnya kalau gue lihat ya, kenapa kita lagi yang sering closing, walaupun ada juga yang closing bukan kita. Sekarang tuh akhir-akhir udah mulai bisa closing tim kita ya. Ada Hafiz dan ada Hendy dan sebagainya tuh bisa closing. Kalau gue perhatiin, itu karena mereka sudah mulai pede untuk bisa mendesain. Tidak apa-apa nanya kita, ini gimana. Ketika kita ngasih kebebasan, kita ngasih satu
apa ya, role yang dia bisa desain sendiri dan dikasih knowledge tentang apa aja sih experience yang pernah kita lakukan. Akhirnya klien ketika ngobrol itu udah enak, nyambung semua gitu ya. Ngomongin A nyambung, ngomongin B nyambung, mau diganti model bisnisnya nyambung gitu ya, mau dinego bisa gitu ya. Itu yang kayaknya harus kita kasih kebebasan ke orang sales atau orang marketing. Artinya ya mereka harus bisa dinamis lah ya. Ketika klien belok kita bisa ikut belok gitu ya. Klien nego kita bisa nanggepin dan sebagainya. Dan itu ya kalau kita bayangin kita hiring orang baru nggak tahu tentang Gits dan akhirnya ketika ditanya nggak ngerti dia pasti akan hilang trust kliennya. Pasti akan manggil mana foundernya. Saya mau ngobrol. Akhirnya deal gitu ya. Bisa jadi, bisa jadi. Ya, dan sekarang kan lead list di Gits itu pengalaman sudah sangat panjang ya. Artinya sudah tahu banyak sejarah Gits, sudah sering ngobrol sama kita dan akhirnya ketika diajak ngobrol apapun nyambung semua. Dan akhirnya ya trust. Iya. Ya, itu yang penting sebenarnya. Mungkin juga orang kenapa senang deal sama founder adalah karena ketika sama founder ya omongannya bisa langsung dipegang gitu. Ya selama foundernya ada di perusahaan itu ya dan dia jadi nyawa perusahaan itu kita bisa take deal sama dia. Tapi kalau perusahaan kan kalau sama karyawan mungkin ada yang nggak yakin gitu ya, ada yang nggak yakin bahwa karyawan ini bisa long term nggak ya sama perusahaannya atau bahkan sama customernya kayak gitu. Jadi banyak juga yang masih jatuh ke foundernya. Masih ke foundernya dan masih nyari gitu. Tapi memang aura founder itu emang kuat juga sih ya. Dan makanya kita masih di sini. Makanya kita masih di sini. Kita disuruh bikin podcast ini katanya gara-gara konten kita di Instagram. Salah satu yang best performance juga ya. Mungkin karena kita bebas kali ya mau ngomong aja apa aja boleh nggak dimarahin ya. Iya, kayaknya bisa gitu sih. Gitu. Mungkin yang lain ngerasa takut ngomong gitu ya. Takut kesana kesini, terus akhirnya nggak nyambung, dimarahin sama kita. Padahal kita mau bebas aja ya. Nah, terus tadi tentang sekarang tuh kayaknya kita kalau gue lihat ya, tim ini ada satu terobosan bagus di sales ya. Ketika klien diskusi dengan kita tuh udah langsung bisa ngasih mock up. Wah cepet banget ya. Gue inget tentang apa yang gue lakuin dulu. Emang gue terkenal di kantor tuh cepet banget ya, kecepetan. Kadang-kadang harus direm itu ya. Gue yang rem soalnya. Jadi gue sering kecepetan, bikin Gits juga tiba-tiba jadi. Terus juga Ray juga bantuin buat bikin logo segala macam. Itu cepet banget sehari jadi ya. Dan yang paling menarik ada ketika beli handphone ya. Ah iya betul. Itu salah satu story kita yang bikin akhirnya kita pindah ya. Kita pindah. Jadi waktu awal-awal 2008 kita basically Palu Gada kan. Palu Gada bikin animasi flash ada. Kita pernah bikin animasi flash, kita pernah bikin server pulsa. Kita pernah bikin macam-macam ada ya. Sampai akhirnya waktu itu lo ke Singapura ya. Ke Singapura bareng semuanya ikut, semua founder kecuali gue ikut soalnya karena gue masih tugas akhir. Kita semua udah pada beres semua, udah lulus. Jadi mereka udah pada lulus, gue belum lulus sendirian. Terus mereka ke Singapura, terus gimana tuh? Ya, jadi saat itu gue ke Singapura, rencananya mau beli handphone. Ingat kan ya? Jadi lagi explore, wah handphone terbaru apa nih? Gara-gara baru dapat duit tuh habis ngajar ya. Iya. Habis ngajar. Habis lulus juga. Akhirnya dapatlah HTC Hero, itu Android 1.6. Pertama kan 1.5 Cupcake, terus itu Donat. Nah, ketika di Singapura dapat HTC Hero di Lucky Plaza, udah unboxing, belum bayar, udah unboxing. Terus tiba-tiba disuruh bayar lagi tambah. Kenapa tambah itu? Karena kalau nggak nambah lagi, belum di-unlock. Kalau nggak di-unlock, SIM card Indonesia nggak bisa. Waduh, ketipu nih. Udah jadi kayak di Sandra itu. Disalak ke. Udah unboxing nggak boleh kabur ya, harus bayar. Ya udah terpaksa bayar dan hasilnya malah lebih mahal daripada beli di Indo ya. Di Indo udah ada. Udah ada yang jual. Nggak tahu resmi atau nggak, tapi ada yang jual lebih murah itu. Udah di-unlock. Akhirnya udah beli, ya terus ya udah sampai ke Indonesia. Langsung mikir, wah ini harus balik modal nih. Harus balik modal. Akhirnya ngoprek lah buka Android tuh. Gimana cara bikin aplikasinya. Nah mulai dari situ produktif. Bikin aplikasi, sehari jadi, seminggu jadi, jadwal sholat, kamus. Iya betul. Tapi waktu itu juga barengan kan?
waktu lo beli Android, Dudin sama Ewa beli iPod Touch kan. Iya. Jadi 2007 itu kan iOS Hmm. launch. Terus 2009 lo beli 2009 lo beli Ya. Android itu ya. Hmm. Dan kita kayak lagi ngoprek apa ya? Iya. Waktu itu iOS-nya juga udah keluar, terus udah ada Objective-C ya. Hmm. Objective-C udah di launching dan kita sama-sama ngoprek. Lo ngoprek Android, gue ngoprek Java Iya. ME. Karena gue di Nokia gitu Hmm. ya. BlackBerry Nokia, Symbian itu gue yang ngerjain. Terus lo Irfan ngerjain apa ya gitu ya? Microsoft Lupa Windows gua. Phone, Windows Oh Phone. iya. Irfan ngerjain Windows Phone. Dan akhirnya kita kayak punya punya oh ya udah deh, ini semuanya ngerjain mobile. Hmm. Dan akhirnya ya udah deh, gimana kalau kita jadi the best mobile. Iya, dan pionir juga. Karena Eh, waktu itu kayaknya belum banyak deh. Dan kita lihat bahwa kita lihat waktu itu kayaknya waktu itu penjualan laptop masih lebih tinggi daripada hmm. handphone ya. Hmm. Terus waktu itu gue baca nih ada salah satu majalah, karena waktu itu gue subscribe ke majalah apa dan gue dapat kiriman. Di situ ada statistik bahwa nanti tahun 2014, imagine ini tahun 2009 kita baca ini, dibilangnya tahun 2014 penjualan smartphone akan lebih tinggi dibanding penjualan laptop. Dan gitu gue mikir, wah kalau gitu kita harus jadi pionir nih, Iya. mumpung belum banyak gitu Hmm. ya. Dan akhirnya lo launch di Play Iya, Store, Android Market. Android Market ya, namanya Android Android Market. Market. Terus Dudin sama Ewa bikin di App Store, terus gue Hmm. bikin di Nokia, apa dulu nama ininya ya, Nokia Store gitu ya. Iya. Dan di Getjar, Iya. getjar.com zaman Gitar. dulu, zaman dulu. Dan akhirnya itulah akhirnya kita define bahwa Gits itu walaupun awalnya palu gada ya, Hmm. semuanya kita kerjain dari flash, dari server pulsa dan semuanya kita kerjain. Dan akhirnya kita bilang bahwa kalau kita pengen gede, kita harus fokus dalam satu hal dan kita milih waktu itu mobile. Ya. Nah, sayangnya karena memilih fokus ini ternyata nggak semuanya suka gitu ya. Iya. Dan itulah akhirnya awal dari perpecahan ya. Perpecahan awal-awalnya gitu. Jadi dia foundernya tadinya berlima, yang lain nggak pengen visi yang ke situ. Dan akhirnya ya udah deh, gue sama lo kebetulan satu visi ya. Kayaknya yang bikin pitch deck-nya gue deh. Lo yang bikinin prototype-nya, gue bikinin pitch deck-nya. Terus kita present ke salah satu mentor kita yang akhirnya jadi angelnya kita juga. Dan di situ Gits milih kita mau kemana nih. Waktu itu idenya macam-macam. Ada yang pengen bikin Tokopedia. Waktu itu belum ada Tokopedia 2009 ya. Karena dia sellernya FJB gitu ya. Terus ada yang pengen bikin education kayak mungkin kalau sekarang bisa jadi saingannya si Ruang Guru kali ya. Terus ada yang pengen bikin apa lagi waktu itu ya? Kayak restoran itu ya. Restoran. Kebetulan kita dulu punya portofolio namanya Toresto. Hampir dapat investment, valuasinya lebih gede daripada salah satu unicorn kita saat itu ya. Tapi kita memilih untuk jalan yang lain gitu. Dan di situ jadi kayak oke, Gits fokusnya ke sini. Dan akhirnya tinggal kita berdua deh. Jadinya gitu. Tapi berarti saat itu sebenarnya kita ngikutin tren ya. Kita ngikutin Iya, tren. ketika Android kita lihat, wah ini bakal booming nih, kita langsung fokus di situ. Betul. Dan sekarang juga kita sedang berubah kan ya. Betul. Nah, kalau lihat di website juga kan, agentic AI implementator. Dan kita sebenarnya sekarang memang sudah bisa dibilang kita udah expert lah ya, udah bisa untuk implementasi AI segala macam. Yang tadinya mobile, sekarang kita ke AI. Karena kita lihat masa depan, ya memang semuanya agentic nantinya. Agent. Bahkan 2 bulan lalu ya, gue datang ke mana tuh, Las Vegas ke Cloudnext. Nah itu ada liputannya juga di YouTube tuh ya. Bahwa kita lihat pemain besar seperti Google itu sudah ngasih teaser masa depan adalah AI agent. Dan gue lihat di situ bahwa ini juga masa depan developer. Kenapa? Karena developer kalau cuma bikin aplikasi biasa nggak butuh developer sekarang. Buka aja aplikasi buat generate aplikasi ya bang, kita juga bikin ya, nama aplikasinya namanya morpho.kiss.app. Gampang, sejam udah jadi. Tapi untuk bikin AI agent nggak bisa sejam jadi. Itu butuh butuh arsitektur yang mateng, butuh roadmap yang oke dan segala macam. Itu masa depan kita semua, programmer, industri, dan juga ya masa depan kita semua. Betul. Gue sering bilang sih kalau ketemu sama teman-teman di dunia tech ya, yang mungkin belum yakin sama AI, kita ngelihat ini mirip banget waktu mobile jadi emerging, jadi gede gitu ya.
Waktu itu kita lihat kan, ya waktu itu orang kalau kita lihat senior-senior kita masih ngomongin tentang website, terus website 2.0. Makanya waktu kita bikin website pun jumlah project-project yang kita terima tuh Joomla, Drupal, Hmm. WordPress, web segala web 2.0 itu kita kerjain. Itu ya. Kita sempat juga waktu 3 tahun lalu kita sempat cobain web 3.0 cuma belum dapat aja ya. Hmm. Dan sekarang pas akhirnya lalu dari web 2.0 akhirnya masuk ke application. Dan kita lihat growth-nya itu cepet banget gitu Hmm. ya. Within pas kayaknya di Indonesia mungkin boomingnya tuh 2013 2014 ya. Luckily kita start dari 2009, 2013 ketika booming kita udah punya banyak portofolio Hmm. gitu. Kayaknya udah ada ratusan aplikasi Aplikasi. dan mungkin udah 2 juta download waktu itu kita Hmm. generate dari aplikasi internal kita ya. Dan sekarang kita lihat tuh mirip banget nih. Apa yang kejadian di mobile kira-kira 20 tahunan lalu, 15 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, ini kejadian lagi di AI AI, gitu. betul. Orang itu lebih gampang. Dulu orang mau bikin sesuatu kan susah ya. Hmm. Gue masih ingat bahwa message marketing gue adalah kamu mau bikin apa aja di apps itu tergantung imaginationmu. Ya, Sekarang kamu mau bikin apa aja on top of AI ya, tergantung imajinasimu gitu ya. betul, betul. Gitu. Itu saking majunya si teknologi AI sekarang gitu ya. Hmm. Tapi sekarang kita ngomongin mungkin karena akhirnya kita juga evolve customer kita dari awalnya startup yang kita bantuin Tiket.com, kita bantuin salah satu ya awal-awal versi Gojek kita bantuin juga, awal-awal versi e-commerce beberapa e-commerce belanja, terus salah satu beberapa e-commerce gede juga kita bantuin, dan akhirnya sekarang gitu Hmm. kita ngeliat bahwa apa yang dibikin 5-10 tahun lalu itu kayaknya udah cepet banget ya Ya, betul, gitu. betul, Jadi kita lihat, wah sayang banget nih kalau kita nggak jump into the betul, wave gitu ya, into betul. the wave. Bahkan teman-teman yang sekarang lagi di bidang teknologi, kalau nggak jump into the wave juga ketinggalan gitu. Sama Iya, halnya waktu 2013 karena kita udah milih mobile, waktu itu 2013 juga banyak eh, perusahaan-perusahaan IT consultant, software house pada collapse ya. hmm. Karena mereka nggak ngikutin zaman untuk ke mobile gitu. Mereka fokus ke ya mungkin masih ngerjain Drupal, masih ngerjain WordPress. Sampai sekarang masih ada, tapi akhirnya marketnya berkurang dan kita juga nggak pengen itu kejadian ya. Jadi Betul, akhirnya kita betul. expand ke si tren agentic AI ini. Iya, karena nanti ke depannya yang tadinya rumit itu akan dipermudah dengan chatting, dengan voice. Misalnya, Conversational. misalnya nih ada satu perusahaan dia untuk ngisi data aja butuh 3 halaman formulir di website, klik 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 lama. Tapi itu bisa dipermudah. Tinggal ngomong aja saya mau ini. Setelah enter atau udah done, langsung isi semua formulirnya. Ketika ada yang kosong ditanyain sama AI, ini kurang, apa sih isinya? Tinggal ngomong lagi. Dan itu menurut gue masa depan. Hmm. Yang tadinya mungkin kita fokus di bikin aplikasi mobile, website, dan ada tampilan dan user harus ngetik. Nanti lama-lama akan digantikan dengan voice. Voice dengan chatting, Gitu. tanpa harus ada tampilan formulirnya gitu ya. Itu Hmm. sebenarnya ya akan menuju ke arah sana. Karena ujung-ujungnya adalah gimana kita memudahkan user kan. Iya, iya. Dan itu salah satu apa ya DNA-nya Gits. Jadi kita sempat discuss waktu 2009 2010-an ya. Sebenarnya Gits tuh apa sih gitu ya? Kenapa Hmm. kita bangun Gits ya? Satu emang dapat proyekan dari senior. Tapi kita lihat waktu itu ketika kita bikin mobile apps banyak banget hal Iya, yang bisa ngebantuin orang gitu ya. Pas iya. kita bikin Toresto, oh kita ternyata bisa bikin drive traffic Hmm. ke restoran-restoran. Pas kita bikin beberapa aplikasi buat enterprise, oh ternyata kita bisa bantuin produktivitasnya sampai naik. Iya. Dan Jadi kita temuin setelah kita ganti nama dari Ganesha IT Solution si kepanjangan GITS-nya jadi 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 GITS Gits gitu, get it betul. simple. Nah, Nah, gitu. Waktu itu kita brainstorming ya. Jadi Gits itu apa sih? Ya karena kita ingin mempermudah orang, akhirnya Gits itu adalah get it simple. Kita iya, ingin memudahkan orang gitu. iya, Dan sampai sekarang kita berubah ke agentic AI juga karena memudahkan. memudahkan gitu. Betul, Kalau betul. dulu orang harus ya dengan 2 jempolnya harus ngetik, Hmm. ya sekarang ngetik juga sih ngeprom ya, Iya. tapi udah bisa pakai voice juga. Dan konteksnya bisa lebih luas, bisa Hmm. lebih rich lagi Iya. gitu. Kalau zaman dulu yang gue inget setelah gue bikin aplikasi kamus ya, kamus offline Indonesia Inggris, Inggris Indonesia ya. Ketika ditanya kenapa sih bikin aplikasi kamus, ketika kita pitching, ya supaya orang nggak usah bawa buku tebel.
Betul. Tapi kalau kita pakai alasan itu sekarang, itu udah nggak make sense. Dulu belum ada Google Translate ya? Iya, karena udah banyak yang bikin. Kalau misalkan orang orang nggak ngerti ngoding mau bikin juga bisa, tinggal prompting aja, jadi Betul. gitu ya. Betul, betul. Betul, betul banget. Iya, Jadi, jadi emang harus bisa memberikan impact yang lebih luas lagi, nggak bisa sekedar bikin aplikasi, karena bikin aplikasi gampang. Tapi walaupun kita bicara itu sekarang ya, bikin aplikasi gampang, AI ini mempermudah. Ternyata kenyataannya banyak orang yang nggak tahu bahwa itu AI udah secanggih itu. bener. Contohnya kayak gimana sih? Misalnya kita kan di kota nih ya, di Bandung. Kalau kita ke daerah-daerah aja yang mungkin ya nggak terlalu sesibuk kayak Bandung, orang IT-nya juga jarang kumpul ya. Mereka nggak tahu kalau bikin website, bikin aplikasi segampang itu. Artinya, untuk teman-teman yang memang masih baru mau mulai ya, masih baru mau mulai untuk berkecimpung di dunia IT, ngambil peluang AI segala macam, bisa first step-nya adalah mengenable para pebisnis kecil atau UMKM untuk bisa meningkatkan revenue-nya dengan manfaatin AI. Antara si UMKM-nya yang bikin sendiri atau kita bantu enable. Betul, betul. Nah, kita buatin ya. Kita bantu prompting. Nih Pak, jadi sehari. Kok bisa? Bisa. Saya juga bisa ngajarin kok. Wah, happy kan? Iya, iya. Jadi nggak harus kita rahasiain resepnya gimana. Oh bisa sehari jadi. Nah, kasih tahu aja ke UMKM-nya. Bisa kok kalau Bapak mau nerusin, tinggal terusin promptingnya. Itu keren banget tuh. Mengenable sekali tahu aja si UMKM bahwa canggih tuh ya. Dia akan kreatif. Balik lagi karena kita ingin memudahkan ya. Mudahkan. Bahkan dulu ketika zaman-zamannya kita apps, kita bikin apps ya. Iya. Gue inget banget tuh kita keliling restoran kan. Iya. Kita keliling restoran buat Toresto, kita datengin satu-satu ownernya restoran gitu ya. Terus kita tanya challenge-nya apa gitu ya. Dari situ mungkin awal motivasi bikin Toresto waktu itu karena kita suka makan kan. Kita suka makan terus kita suka nge-review makanannya. Waktu itu juga belum ada Google My Business ya kayak sekarang yang bisa nge-review. Dan kita lihat ternyata orang tuh suka kalau didatengin traffic kayak gini. Terus akhirnya aplikasi kita jadi memudahkan mereka untuk dapetin more sales, more revenue gitu ya. Betul. Nah sekarang dengan adanya agentic AI jauh lebih gampang lagi gitu kan. Betul. Nah, bahkan beberapa klien kita juga tahu bahwa kita juga di operasional pakai AI. Jadi kita nggak nutupin, kita pakai AI buat development. Bahkan klien juga tahu AI itu seperti apa canggihnya. Tapi ada satu level ketika tahu itu nggak cukup. Tahu basic itu nggak cukup. Ada beberapa hal yang memang kita harus mikirnya, gimana caranya AI ini bisa digunakan untuk enterprise. Kalau untuk UMKM gampang. Prompting jadi website company profile, jadi bikin aplikasi buat input data, jadi input penjualan, jadi Itu gampang gitu ya? Gampang. Tapi kalau buat enterprise harus connect ke ERP, SAP lah, Salesforce segala macam. Gitu gimana caranya supaya bisa secure dan segala macam, itu kan ada arsitekturnya. Nah, itu sebenarnya hal-hal yang memang harus dikuasain sama programmer sekarang. Jadi bukan cuma bikin aplikasi, tapi gimana caranya bisa dipakai buat enterprise. Nah, itulah Git ke arah sana. Makanya kita bisa yakin bahwa kita nih bisa implementasi AI untuk enterprise situ. Gokil. Iya, BTW, tahu-tahu kita udah setengah jam lewat. Oh iya. Kayaknya kita perlu ringkasin lagi nih. Oh, iya. Tadi why Gits, hopefully teman-teman udah kebayang ya kenapa kita bikin Gits. Tadi karena kita ingin deliver value, bahwa kita ingin memudahkan. Jadi portofolio kita, kalau teman-teman lihat di websitenya Gits, ke gits.id, itu portofolionya memudahkan bisnis, meningkatkan produktivitas, dan offeringnya macam-macam ya. Kita ada ini agak bagian jualannya ya, agak bagian yang jualan. Kita jualan apa aja Bun di sini Bun? Jualan bukan palu gada kan? Yes. Agak palu gada sih sebenarnya ya. Sebenarnya kita tujuannya adalah membantu ya, bagi siapapun. Mau dibantunya lewat bikin aplikasi, kita bantu. Mau dibantunya sekedar kita datang ketemu sama owner perusahaan atau para C-level dan kita sharing gimana ya bisa bantu, ya kita bisa bantu. Betul. Ayo misalkan ada eksekutif di suatu perusahaan pengen dapat insight dari kita, undang kita aja, kita datang, kita akan sharing gimana ya bisa bantu gitu. Betul. Jadi ya sesimpel apapun lah. Ya, dan misinya sih gimana caranya kita bisa scale up sebuah bisnis gitu ya dengan teknologi. Ya, betul. Gitu. Karena teknologi itu bukan cuma bikin dari nggak ada jadi ada gitu, tapi teknologi itu bakal ngebantuin dari
dari satu customer jadi 100 customer, dari 100 Betul. customer jadi 1000 customer. Iya. Teknologi akan memudahkan kita buat bisa ngerjain itu dengan mudah gitu ya, Betul. tanpa harus nambah resource yang sama gitu ya. Kalau 100 customer jadi harus nambah 100 staff, itu namanya nggak scale gitu. Walaupun ya banyak tantangan ya, kalau kita juga kerja sama beberapa perusahaan, kita lihat ya, kita kerja dari kita pernah bantuin startup, kita pernah bantuin enterprise, itu challenge-nya beda-beda. Kita malah sekarang kayaknya kalau ketemu sama customer, orang masih nanya, gue punya kayak gini nih, kira-kira roadmap teknologinya kayak gimana ya? Jadi kadang-kadang kita diminta bantuin buat jadi semacam CTO-nya gitu ya, gitu. Ya, nggak ada jadi ada. Ada yang lebih susah. Dari ada tetap ada. Dari ada tetap ada, bahkan adanya itu tadinya cuma bisa handle 10 customer, Iya. jadi bisa handle 1 juta customer gitu ya. Iya. Jadi scalability-nya juga Betul. penting gitu. Kadang-kadang bikin sesuatu buat internal, nggak dipakai, akhirnya jadi nol lagi. Jadi Betul. nggak ada jadi nggak ada. Iya. Itu malah challenge paling susah ya. Dari selama 18 tahun kita berdiri, alhamdulillah sih, kayaknya gue bisa bilang 80% aplikasi yang kita develop bisa kepake. Bahkan sampai sekarang gitu ya, ada aplikasi yang kita develop dari 2000 berapa ya? Ya, nggak di-update masih dipakai. Iya, 2013 masih dipakai sampai sekarang, masih bayar maintenance tiap tahun gitu ya. Itu juga wah, itu happy sih. Walaupun waktu itu bayarnya kecil ya. Tapi masih happy, masih dipakai sampai berapa belas tahun ya? 13 tahun sekarang. Sering gitu. Jadi ada klien, wah ini belum dipakai, kenapa? Belum ada input datanya, data fotonya. Udah kita buatin aplikasi gratis buat input data deh. Gitu. Bisa, yang penting dipakai. Bener. Oke, so closing episode pertama. Ini masih episode 1 teman-teman. Episode pertama karena kita ngomongin tentang AI dan AI dan how to start sebenarnya. Jadi kita ngomongin tadi how to start, learning buat teman-teman founder ketika memulai perusahaan kayak gimana, sama kalau ketika memulai sebuah inisiasi teknologi kayak gimana. Kalau lu menurut lu gimana, Pak? Ya kerjain aja dulu ya. Kayak waktu Gits berdiri ya, tiba-tiba besok jadi perusahaan, jalanin aja. Betul. Kita nggak tahu nanti tiba-tiba dapat peluang dari mana. Pokoknya kerjain aja. Ketemu orang butuh solusi, bikin aja solusinya. Nggak usah terlalu banyak negosiasi, mikir segala macam. Akhirnya nggak jadi. Ya. Kerjain aja ya. Selama itu nggak bikin kita jadi capek atau jadi bangkrut, jadi miskin gitu ya, kerjain aja. Mau gratis ya gratis. Kalau emang gampang gitu aja. Apalagi pakai AI, Lagi pakai AI. tambah cepat gitu. Iya, kita nggak usah bohong. Wah ini mah susah, padahal sejam jadi itu ya. Bikin Jadi aja. buat founders ketika pengen bikin bisnis, jangan banyak mikir gitu Iya, ya. bikin Kalau udah suka, ya udah mulai aja. Iya, ada yang butuh kasih aja solusinya. Mulai aja, terus manfaatin skill yang lo punya gitu. Karena kebetulan kita semuanya anak informatik, ya kita ngertinya programming waktu itu ya. Kita lihat di milis-milis ada yang butuh tenaga pemrograman, kita ikutan. Iya. Ada yang butuh buat ini, kita ikutan. Makanya dulu kalau Pengadaan ikutan nggak pernah menang. giliran kita mau masuk bener-bener jadi sales gitu ya, nggak menang-menang gitu ya. Kita menangnya lewat Jalur ini testimonial. testimonial, jadi word of mouth. Iya. Bahkan sampai sekarang mungkin word of mouth salah satu ini ya. Berarti alhamdulillah kualitasnya terjaga dari awal gitu ya. Alhamdulillah. Gitu. So that's first episode Ya. dari apa nama talksnya ya, the founder talk deh of Gits Indonesia. So see you in the next episode guys. Hopefully you enjoy. Jangan lupa subscribe.